Bulan Rajab dalam setiap tahun umat Islam di seantero jagat raya selalu memperingati peristiwanya. Sebetulnya diulang-ulang pembahasannya itu, tapi tidak ada salahnya karena kita selalu diingatkan untuk momentum, mengingatkan kembali apa yang harus ditingkatkan semangat dari sejarah-sejarah penting umat Islam. Salah satunya sejarah peristiwa Isra Mi'raj. Dan dari peristiwa Isra Mi'raj bila kita kaji, kita gali, itu banyak sekali hikmah, banyak sekali pendidikan, banyak sekali pembelajaran untuk kita. Di antaranya kita dengan jamaah beberapa orang ini nanti diskusi saja ya, diskusi saja. Dan kalau ibu ada pertanyaan nanti di ujung, di penghujung pembahasan, bertanyalah yang sulit ya, supaya saya mudah menjawabnya. Jangan bertanya yang mudah, nanti lama menjawabnya. Kalau pertanyaan yang mudah itu jawabannya bakal lama, butuh waktu. Tapi yang sulit pertanyaan gampang menjawabnya, tidak tahu beres kan. Nah, sekarang sudah jam 10, cukup 15 menit ya Bu. Nah, satu dari peristiwa perjalanan Isra Mi'raj Rasul itu ada pendidikan akidah, pendidikan iman buat kita. Mengapa? Karena perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah, peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasul adalah peristiwa yang tidak mudah ditangkap, tidak mudah dicerna oleh akal manusia. Bukan tidak rasional, bukan tidak logis peristiwa Isra Mi'raj, tapi otak kita itu terlalu kecil untuk menerima, menangkap peristiwa sebesar peristiwa Isra Mi'raj. Makanya dari sejak zaman Abu Jahal dulu sampai zaman Abu Gosok sekarang itu, orang yang masih ragu bahkan jadi kafir gara-gara memikirkan Isra Mi'raj itu banyak. Terutama kaum empirisis, kaum rasionalis. Impossible, tidak mungkin, mustahil. Masa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha, pulang lagi ke bumi hanya 3/4 malam. Dari mana itu rumusnya? Tidak ada logika. Jadi mereka menggunakannya kan hanya otak saja, akal saja, sehingga dia buntu di situ. Maka perlu untuk menerima, merespon peristiwa Isra Mi'raj itu perlu ada iman, ada akidah yang kukuh, yang kokoh untuk meresponnya. Kenapa? Kalau dengan iman itu dia tidak akan mentok di otak, di kepala saja, tapi akan dikembalikan pada la ilaha, pada kuasa Allah. Allah itu yang kuasa segalanya. Bukan tidak rasional kan peristiwa Isra Mi'raj itu. Sangat rasional kalau dibarengi dengan iman. Mengapa? Karena Al-Quran sudah menjelaskan. Bahasanya kan subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci zat Allah yang telah memperjalankan. Namanya memperjalankan berarti kan bukan jalan sendiri. Kalau logika jalan sendiri ya iya, siapa yang bisa menerima? Rasulullah berjalan sendiri menapaki bumi, naik ke langit, kan mustahil secara manusiawi. Tidak ada logika ke sana. Tapi namanya diberjalankan lebih cepat dari 3/4 malam pun Allah mampu, Allah bisa. Tidak ada yang mustahil. Dan itu perlu iman yang meresponnya. Perlu ada akidah yang kokoh. Maka untuk bisa menerima peristiwa Isra Mi'raj itu harus dengan iman. Ada pendidikan iman di situ. Bagaimana kita lebih meyakini kekuasaan Allah, lebih meyakinkan keagungan Allah, bahwa Allah itu kuasa segalanya. Itu harus lebih diyakini.
Apa yang tidak bisa oleh Allah kalau sudah turun pertolongannya? Seberat apapun dalam pikiran kita, dalam perhitungan kita, permasalahan di dunia, kalau Allah menurunkan pertolongan, beres semuanya. Waktu ada COVID-19, virus corona, kan semua manusia, khususnya di Indonesia itu genting, seolah-olah hidup tidak akan normal lagi kan. Berat kita rasakan. Ke masjid saja kita dilarang, jaga jarak sehari-hari, pakai masker. Itu perhitungan manusia, itu sulit untuk hidup bisa normal lagi. Tapi ketika Allah kuasa turunkan pertolongannya, kembali normal. Sampai sekarang bahkan kita sudah lupa ada corona ya. Kenapa? Sudah bersih begitu saja. Sebab kata Allah, wa iyam saskallahu bidzurrin fala kashifalahu illahu, bahwa kemadaratan itu semua datangnya dari Allah, dan yang bisa menyelesaikannya, membersihkannya hanya Allah. Manusia itu hanya sebatas ikhtiar. Tidak ada yang kuasa untuk menyelesaikan masalah, hanya Allah yang punya kuasa. Nah, itu harus menjadi bahan telaah. Apa kuasa manusia? Manusia berhitung tidak mungkin bisa normal lagi. Tapi ternyata clear sampai saat ini kita bersih dari virus. Mudah-mudahan aja selamanya tidak ada yang kembali lagi yang memudaratkan kita semuanya. Nah, oleh sebab itu, kalau ada hal yang sudah mentok di kepala, Bu, apapun kembali pada la ilaha illallah. Itu segala masalah di dunia harus seperti itu kalau manusia punya iman. Jadi kalau Allah mah ulah ya bahasa nahanya, maknyanya, pirakunya ulah teh, Bu, haram. Seolah-olah kita meragukan Gusti Allah, seperti kita ragu ke Allah. Aya bahasa naha sok dina awak urang, bulu seueur teu, seueur bulu teh tulur ka handap teh sama jenis bulu tapi beda tempat, beda nama. Di kepala namanya apa? Rambut, ke bawah turun sedikit, robah namanya jadi bulu alis, turun lagi ke bawah bulu mata, ke bawah lagi robah jadi bulu kumis, ke bawah lagi jadi bulu jenggot. Itu sama bulu tapi beda nama. Ke bawah lagi bulu dada, pinggir sedikit bulu kelek, ke bawah lagi bulu bujal, ke bawahnya lagi bulu bitis. Kan robah tuh. Nah, hanya beda ngaran ulah naha. Tong di pikiran maknya kunaon. Kalau ada hal yang menurut kita mengapa, kita kembali la ilaha Allah kuasa. Jadi yang harus kita gali paling hikmahnya apa. Kalau ada perkara yang oleh logika kita memunculkan pertanyaan kenapa, tidak harus bertanya kalau itu turun dari Allah. Kita paling gali hikmahnya Allah menciptakan seperti ini apa. Ibu mau bini gedang jeung bini cabe, cana ka kebon, pelakeun di eta taneuh, renengkeun melakeunana, pager di dinya salingkungan bareng. Gedang dipelak, cabe dipelak. Gedang jadi, cabe oge jadi. Gedang kembangan, cabe oge kembangan. Gedang buahan, cabe oge buahan. Gedang asak, cabe oge asak. Gedang amis, cabe oge lada. Kan kita bisa bertanya, nah hanya padahal melakna dina tanah eta keneh, dipelakeunana bareng, direnengkeun melakeunana, tapi kejadi buah nah nu hiji lada nu hiji amis. La ilaha entong nganahana kenapa? Kalau punya iman, tapi hikmahnya apa ya? Allah ciptakan kok jadi berbeda rasa. Nah seperti itu. Nah, makanya untuk bisa meneguhkan hati kita akan kuasa Allah, akan keyakinan pada
kekuatan dan keagungan Allah, maka dalam hati kita tanamkan kalimat itu. Jangan sampai apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan tanpa Allah, semuanya harus bersama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahil-kafi, Bismillahil-mafi, Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi. Jadi kalau bersama nama Allah tidak akan ada yang madarat, tidak ada yang menyimpang, semuanya akan lurus. Tanamkan kalimat Allah tuh dalam hati ibu, supaya kemanapun dimanapun Allah bersama kita, dan kita tidak berpaling dari Allah, tidak menuhankan otak karena ada Allah, tidak menuhankan teknologi karena ada Allah, semuanya bersama Allah. Begitu Bu. Jadi tanamkan kalimat la ilaha illallah dalam hati, dalam kalbu kita itu, supaya hidup terus setiap detik. Kalau ditanam itu, dipatrikan, kalau setiap detik hidup, setiap detik itu kita bersama Allah, setiap detik itu kita terbimbing dengan la ilaha illallah. Dan apa hikmahnya? Kalau iman kita kokoh dengan kuat dalam hati kita, kita akan merasa ringan ketika melaksanakan perintah Allah, walaupun itu berat. Perintah berat akan terasa ringan ketika kita bersama Allah, ketika iman kita ada, ketika kita melihat Allah. Dan inti iman itu Bu, inti iman itu dalam hati ada Allah. Itu sebetulnya inti keimanan itu. Kan kata Rasulullah, laisal imanu bitamanni wala bitahalli, walakin ma waqara fil qalbi wa sadaqatil amal. Yang dinamakan iman itu bukan sebatas harapan dan basa-basi saja, hanya hiasan di lidah, hanya angan-angan, bukan. Namanya iman itu, kata Rasulullah, ma waqara fil qalbi, apa yang ada di hati itu, apa yang ada dalam hati, wa sadaqatil amal, dan terrealisasi dalam amal perbuatan kita. Itulah iman. Jadi iman itu intinya harus ada dulu dalam hati, dan dalam hati itu kalimah la ilaha illallah. Mengapa? Dasarnya dari hadis Rasulullah juga. Kata Rasulullah, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian, kata Rasulullah. Ini di hadapan para sahabat. Perbaharui iman kanu, weteukeun iman maraneh, sa Rasulullah. Para sahabat bertanya, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami harus memperbarui iman, menguatkan iman, dan mengukuhkan iman? Kudu kumaha ngaweteukeun iman teh? Bagaimana kata Rasulullah? Bikathrati qauli la ilaha illallah, dengan memperbanyak zikir, memperbanyak la ilaha illallah. Kapan? Kalau di lisan, kalau yang jahar, kalau yang bersuara, kalau yang terdengar, itu cukup setelah selesai sholat saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap selesai itu harus ada zikir jaharnya. Nah, yang langgeng tidak harus di mulut, tidak harus bersuara. Kalau ibu melanggengkan zikir di mulut kan bahaya. Beres sholat la ilaha illallah, la ilaha illallah, keluar masjid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan orang pada terkejut, iraha ibu tecager. Kalau terus di mulut, nah yang langgeng mah cukup di hati. Nah di hati mah tidak bisa diukur dengan waktu, terhalang dengan ruang. Dimanapun kemanapun, hidupkan Allah di dalam hati kita. Itu zikir khofi namanya. Dan kalau sudah tertanam dalam hati khofinya, ringan Bu melaksanakan perintah Allah walaupun berat. Tapi kalau tanpa Allah, Allah hilang dari hati kita, maka perintah yang ringan pun akan terasa berat. Siapa contohnya? Iblis. Ibu terang iblis. Piraku saya dinten bebarengan lain.
Iblis teh Bu pernah ku Allah keur ngarariung. Kan awalnya iblis itu Ajazil, makhluk Allah dulu yang punya derajat sangat tinggi di hadapan Allah. 185.000 tahun dia mengabdi, beribadah, bersujud kepada Allah dan menjadi dosen para malaikat, menjadi pimpinan para malaikat dulu tuh, jadi Azazil. Tapi ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan bukan menyembah, kata Allah sujud, hilang Allah dari diri iblis, dari diri Ajazil. Dia jadi menengadah, jadi bertanya. Nah itu tuh ada pertanyaan mengapa jadi kafir tuh iblis. Ada pertanyaan mengapa? Mengapa apa? Allah perintahkan, ya Allah, mengapa aku harus sujud kepada Adam? Adam itu kan makhluk baru diciptakan, junior, sedangkan aku senior. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Dia diciptakan cuma dari tanah, saya dari api. Saya itu lebih mulia. Nah, hilang Allah dari dirinya. Akhirnya iblis tidak melihat Allah yang memerintah, tapi malah melirik kepada makhluk. Siapa? Kepada Adam. Adam, siapa Adam? Tuh, melirik makhluk itu. Tapi kalau yang ada iman, ketika ada perintah, bukan melihat makhluk, melihat Allah yang memerintah. Kalau sudah melihat Allah, apapun perintahnya dilaksanakan. Kalau ada iman itu, jadi ringan. Iblis jadi berat karena Allah hilang dari dirinya. Mengapa saya harus sujud kepada Adam? Kata iblis. Akhirnya iblis sombong menolak karena ada bahasa mengapa? Mengapa saya harus sujud? Udah, imannya hancur saat itu, tidak lagi menjadi hamba Allah yang taat. Tuh iblis. Tadi orangnya kadang-kadang sok itu Bu. Banyak kita yang berat berbuat kebaikan karena melirik makhluk. Ada anak sulit berbuat baik kepada orang tua. Ustadz, ngapain saya harus bakti sama orang tua saya? Orang tua saya kan jahat, orang tua saya nyakitin terus, ngomongannya tidak pernah enak, nggak adil ngasihnya. Ngapain saya harus bakti sama dia? Kan gitu. Banyak anak yang bahkan berbuat buruk pada orang tuanya, tidak mau berbuat baik. Mengapa coba? Karena tidak ada Allah, tidak ada iman dalam dirinya. Padahal kalau manusia punya iman, anak punya iman, ketika ada perintah Allah berbuat baik, tidak harus melirik kepada orang tua. Lihat Allah yang memerintah. Kata Allah, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Mau siapapun mereka, mau apapun bentuknya, mau bagaimanapun perilakunya, yang penting Allah memerintah berbuat baik. Ah nyen alus ceka kolot rek kumaha kolot kalakuanana da urang mah ningali kolotna ningali Allah nu marentahna tak kitu nu boga iman mah. Jadi ninggalna ka Allah teh ningali ka makhluk nya ningali kana kalakuan orang tua mah orang teh teresep, tapi pan lain ningali kol orang tua, tapi lain ningali indung bapana, ningali Allah nu marentahna kitu tah. Urang ka tatangga mung nyen kahadan naon kudu bager ka manehanana, manehanana ge koret. Nah, kudu seuri ka si eta ge baeud wae. Nah, urang kudu alus ka manehanana, manehanana ge goreng ka urang. Tuh, da urang mah sok ngareret ka makhluk. Terus teu Bu? Osok kitu lin mineng. Da urang mah sok ngareret ka makhluk, tapi lamun urang ningal ka Allah mah ceuk Allah alus ka sasama. Bermanfaat buat orang lain. Rek siga kumaha kalakuan tetangga teu paduli, da urang mah lain ningali beungeut tetangga. Ngan cek Allah, cek Rasulullah kudu alus. Ah alus we. Memang ningali beungeut tetangga mah pika sebulan urang teh, tapi da lain ningali tetanggana urang mah karena Allah marentah kudu alus, alus we. Ta eta lamun pangaruh aya iman dina hate teh, aya Allah dalam diri, jadi ringan berbuat kebaikan, membuat ke amal soleh, karena Allah yang memotivasi. Itulah pentingnya dalam hati ditanami kalimah la ilaha illallah.
Dalamun daya Allah mah jadi sombong. Jadi Allah teh leungit asa aing we, sagala teh menang aing, sagala teh asa pang pentingna, asa pang berperana, asa dominan, asa urang we nu bisa teh. Batur teh. Nah gitu pangaruh teh batu direndahkeun. Siga iblis kitu tah. Adam teh dileutikeun. Da aing nu senior. Palawan nu kitu lin. Hirup mah ibu kudu siga bangunan yo. Ieu pusdai bisa kokoh megah siga kieu. Naon sabab? Hah? Sebab semua bahan bangunan menahan diri, tidak saling menonjolkan diri, merasa paling penting. Sok membahan bangunan di pusdai pada menonjolkan diri, cek besi aing nu moal kuat teh. Aing marugrug sia bangunan teh. Ronghok besi kalau luar. Cek bata ku aing bisa ngabentuk pusdai teh. Mun aing mah ieu teh moal ngabentuk alus siga kieu. Hayang katingali cek bata, narolol bata. Cek kloset mung aing di WC teu kadeuleu. Hayang katingali lalumpatan kloset ke tengah. Sok siga kumaha bentuk bangunan, acak-acakannya. Itulah kalau manusia selalu ingin terlihat penting, menonjol-nonjolkan diri, akan seperti itu. Makanya umat Islam itu asa hati supaya ikhlas, jangan selalu ingin ditilai manusia, dilihat oleh orang. Beramal lupakan, jangan selalu merasa penting di hadapan orang. Hayang we katilai. Kan ibu-ibu sok tara sadar gitu tanya. Di bumi wae ibu lamun dangdan penasaran teh lamun teu ditileh laku salaki teh dangdan mali kacara ge pa mama geulis teu kudu kitu teh bu eta teh sok jadi masalah kan salaki teh jadi bingung rek nyebut geulis dan teu mata geus teu kudu yang ditileh ku batur dangdan we. Urang hirup mah kudu siga jantung. Jantung setiap detik berdetak, setiap waktu berdegup. Tapi jantung tidak pernah menonjolkan diri. Sok ibu-ibu di dia bisa sehat, seger, enak kan? Itu karena jantung tidak pernah berhenti bekerja, Bu. Sok lamun jantung minta libur 1 menit, ibu bisa ke pusdai moal. Tapi jantung tidak pernah menonjolkan diri. Aya ibu-ibu jantungnya nolol keluar aya teu aya. Justru yang suka menonjolkan diri dalam tubuh kita itu ambeien. Ari ambeien di kumaha biasana? Di operasi matak bisi aya nu sok nonyol-nonyol diri. Eta teh ambeien teh. Nah, jadi perintah yang berat akan ringan dilaksanakan kalau ada iman. Perintah yang ringan akan terasa berat kalau hilang iman, hilang Allah. Sok contoh deui supaya ibu lebih real. Perintah berat jadi ringan kalau iman hebat. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diberi perintah oleh Allah itu perintah yang betul-betul berat. Apa? Menyembelih anak jadi korban? Leres teu Bu? Hampang atau berat? Siapa yang tega untuk menyembelih anak coba? Tapi karena Nabi Ibrahim orang beriman, kukuh akidahnya, sakitu digoda, dirayu oleh iblis untuk gagal menyembelih anak melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim tidak melihat makhluk, tidak melirik kepada anak, dia melihat Allah yang memerintah. Mangga Gusti ku abdi dilaksanakeun. Lamun Nabi Ibrahim nggak melirik kepada makhluk, moal tega Bu. Manya eta budak Ismail keur meujeuhna kelucu-lucuna menang nunggu bertahun-tahun, ayeuna kudu dipencit kitu wae, teu tega moal tah bakal gagal. Tapi Nabi Ibrahim tidak melirik kepada anaknya yang sangat disayang itu. Dia lebih cinta kepada Allah. Dia melirik Allah yang memerintah. Kalau Allah yang perintah, tidak ada yang mampu menghalangi.
dijalankan tuh. Sebaliknya Ismail juga tuh, Nabi Ismail, karena anak yang beriman, ketika ayahnya mau menyembelih atas perintah Allah, dia terima dengan lapang dada. Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Abah, lamun eta perintah Allah mah ngalaksanakeun. Namun sabab Nabi Ismail tidak melirit kepada ayahnya, seorang bapak kepada makhluk, kepada manusia, tapi Nabi Ismail melihat Allah yang memerintah. Lamun eta perintah Allah, laksanakeun. Lamun Ismail hanya melihat kepada bapaknya, bisa berontak. Nanti tega-tega teng bapak aing rek mencit aing, bapak we nu geus kolot mengereko ge atuh. Tapi itu Nabi Ismail, Allah yang dilihat, rela, ikhlas, tulus. Nah, jadi ringan perintah Allah tuh kalau iman ada. Nah, jadi pendidikan dari peristiwa Isra Mi'raj itu pendidikan iman, kukuhkan, kokohkan keyakinan kita kepada Allah, tanamkan dalam hati Allahnya sehingga kita ringan menjalankan segala perintah. Nah, kahiji setengah jam gini karena hiji-hijinya. Yang kedua, dari perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasul teh ada pendidikan ibadah. Mengapa? Karena dalam perjalanan Isra Mi'raj puncaknya Kangjeng Nabi mendapatkan perintah ibadah salat dari Allah untuk disampaikan kepada umat, pada kita semua sampai saat ini. Perintah ibadah sholat selalu disampaikan, dimotivasi, dikuatkan oleh para mubalik, para kiai, para ulama, dan tidak bosan-bosan. Bukan hanya dalam peristiwa, dalam peringatan Isra Mi'raj saja. Dalam ceramah dimanapun selalu sholat itu ada materi yang terkupas. Mengapa? Karena walaupun sholat terus disampaikan perintahnya, terus disampaikan hikmah-hikmahnya, sampai saat ini masih banyak orang yang meninggalkan sholat. Pan loba nu ngomong, hayo we cenah sholat deui diomongkeun teh, heueuh atuh da masing teu diomongkeun wae can kabeh jelema sholat, beres teh Bu. Komo lamun dileungitkeun pembahasan sholatna, komo lamun motivasina geus teu aya, masih dibahas wae, loba nu males keneh kana sholat teh. Anu kadua, sabab sholat itu memang ibadah paling istimewa, paling pokok, paling inti dari semua ibadah-ibadah. Sok Bu, kurang telaah ketika memerintahkan ibadah yang lain. Allah kan cukup turun ayat saja. Untuk ibadah haji, Allah cukup menurunkan ayat, walillahi ala nasi hijjul bait wa adzin binasi bil haji atuka rijala wala kulli dhamiri atina min kulli fajin amik. Ayat Quran saja turun, cukup perintah haji, laksanakan. Untuk ibadah puasa Allah turunkan ayat saja, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, laksanakan. Untuk zakat cukup turun ayat. Tapi untuk ibadah namanya sholat tidak cukup turun ayat. Allah undang Kangjeng Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Begitu istimewanya sholat. Masa oleh kita dikecilkan, Allah besarkan, Allah istimewakan itu sholat, tapi oleh kita mengapa dikecilkan? Ciri bukti kita mengecilkan, suka melalaikan, meringankan, menganggap ringan saja itu. Padahal sholat itu oleh Rasul saja sudah banyak diumpamakan dengan hal-hal yang sangat vital. Mathalu sholati kamathali ra'si fil badan. Coba, perumpamaan sholat itu ibarat kepala dalam tubuh. Bu, kalau tubuh kita tanpa kaki masih bisa bernapas? Masih. Kalau tangan yang lepas masih bisa hidup? Masih. Tapi ketika kepala yang copot, apa hidup kita masih ada? Tapi cenah Ustad, di kampung urang mah, di kampung abdi, jalmi jalan-jalan teu aya sirahan, biasa jalan-jalan, ya ngaranna nu kitu naon? Jurig. Maka lamun jelema tara salat, eta teh ibarat eueuh kepala, berarti tara salat teh ngaranna jurig.
Bu, sampai sepital itu coba perumpamaan dari Rasulullah. Nah, orang masih kena lalai sholat. Jangankan ditinggalkan sholat mah, dilaksanakan tapi dinanti-nantikan itu juga masih berdampak buruk buat kita. Kata ulama sufi nih, kata ulama sufi, kalau umat Islam suka menangguhkan waktu sholat, bukan meninggalkan, menangguhkan. Contoh duhur jam 12, angkewe jam 1, angke sholat tortes setengah 2, angkewe jam 2, angke asar teh jam 5, diengke-engke. Kata ulama sufi, jangan protes, jangan kaget ketika satu saat kita punya kemauan oleh Allah ditangguhkan. Begitu, saking sholat berpengaruh dalam hidup kita. Dari sisi kedisiplinan saja kita mengabaikan waktu sholat, itu sudah berpengaruh. Kata ulama sufi, maka jangan heran kalau satu saat kita punya kebutuhan kepada Allah, Allah tangguhkan juga. Jadi mun aya doa cita-cita nu can kakabul teh entong wakanya laker Allah teh teu ngabulain teh. Introspeksi, jangan-jangan diri kita mengabaikan kepentingan kepada Allah. Dengan melalaikan waktu sholat saja sudah berpengaruh. Atau komo lamun sholat nanti sholat masih dibahas saja tiap waktu, tiap ceramah kumubali. Di kampung-kampung apalagi masih saja pada santai. Di Pusdai Bu rame waktu sholat teh, karena nu adan alus, nu imam alus, betah tan sholat oge, betah ka masjidna. Coba di kampung paling-paling subuh jam 3:30 anu tarhim baru udah umur 80 tahun. Rabbana ya Rabbana Bula kidulna sholawatan Allahumma sholli ala Muhammad. Sok Bu, belah wetan ini di masjid ada dangdutan. Aduh celupung pisan, suara HP juga nama gorowok deui para wargi parantos satengah opat gerak kacarai Gusti cai mah pek we sarare deui karanita sare deui nya Bu. Saya di rumah di Cileunyi Bu, di Cileunyi mah Bu subuh teh waduh Bu 10 jajar Bu, 10 orang ngajajar ka tukang. Nah, terakhir pendidikan dari peristiwa Isra Mi'raj itu ada pendidikan akhlak. Kalau kita mau mengkaji, mau menggali, mau mentafakuri dari sejarah-sejarah perjalanan Isra Mi'raj itu, ada pendidikan akhlak. Salah satunya apa? Kan ketika dalam perjalanan Rasul itu Allah perlihatkan kepada baginda Rasul itu peristiwa-peristiwa dari akibat perbuatan perilaku manusia. Ketika Rasul diperlihatkan pada orang yang sedang menggunting lidahnya, mencakar mukanya, kan Rasul bertanya, "Hei Jibril, siapa itu orang menggunting lidahnya sendiri?" Teriak-teriak sendiri, dibaguskan lagi, digunting lagi, teriak lagi, dibaguskan lagi, digunting lagi, terus begitu. Siapa itu orang? Kata Jibril, itu umat kamu Muhammad. Umat aku yang mana? Yang lidahnya, mulutnya selalu menyakiti, mencaci sesamanya, dan itu akibatnya akan dia rasakan. Tuh salah satunya itu. Sigana teh lamun sapoe teu ngomongkeun tatangga teu ngagogoreng teh rieuh sirahna teh.
Bahkan di zaman Rasul kan ada seorang ibu yang oleh Rasulullah divonis dia jadi ahli neraka. Kepada sahabat kata Rasulullah, kamu tahu ibu yang di sebelah sana? Tahu ya Rasulullah. Bagaimana kesehariannya? Dia rajin ibadahnya ya Rasul, tahajud malam, siang berpuasa Senin Kamis, dia tidak pernah terlewat ibadah-ibadah. Tapi kata Rasul, tahu nggak bahwa ibu itu akan jadi ahli neraka? Waduh, mengapa ya Rasulullah? Karena dia dalam setiap hari selalu menyakiti tetangganya. Ibadah yang rajin, kalau mulut tidak dijaga, kalau mulut menyakiti orang, tetap aja akan mendapat vonis jadi ahli neraka, kata Rasulullah. Karena akhlak tidak dijaga. Jadi Bu, ibadah dengan akhlak itu harus berbanding lurus. Kehidupan sosial itu tidak boleh diabaikan. Kenapa ibu-ibu di zaman Rasul yang mengalami seperti itu? Karena ibu-ibu yang susah menjaga mulutnya itu. Minimal imah we kacaroge sok dalu balepas kontrol ibu-ibu nya. Bu, istri Rasul, tahu nggak? Siti Khadijah. Kan begitu mulia mulut beliau itu. Belum pernah ada kata-kata yang mengecewakan suami. Itu Siti Khadijah, Siti Aisyah. Kalau Rasul manggil neng, dede, gelis, bager, bahasa orang Maya Humaira. Bagaimana Siti Khadijah? Ngesor tabu, suanten tewantun, ngaluhuran suanten caroge tarikna. Rarai tewantun, ninggalkan rarai caroge. Itu Siti Khadijah. Kembang awalerna, labaik ya Rasulullah. Kacaroge ge ajrih de nyebut naga ya Rasulullah, tewantun nyebut nami. Pan ibu biasa kasal kita aib dadang kos ikin. Siti Khadijah mah sugan Muhammad henteu, naon manggilna ya Rasulullah kitu tuh. Jabatan, tapi ibu teu kudu boga salake RW, ya RW atuh kudu. Ngan panggilan sing enak, Bu. Gitu akhlak tuh. Akhlak itu selalu membuat suami itu berbunga-bunga, indah. Ini mah kasalake teh popolotot. Cidumung serat kana beungeutna, guruwak gorowok siga kana torek. Bapak, aduh doraka eta teh ibu, kudu lembut coba suanten teh nya. Akhlak di bumi we heula. Jaga lisan. Maka Siti Aisyah mah ketika Rasul datang dari manapun selalu dandan. Rasul ngetuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam ya Rasulullah. Waduh meni kangen, ditunggu dari tadi, meni sono diantosan tadi ku abdi teh. Tuh, bagaimana suami Rasulullah tidak berbunga-bunga, disebut kangen setiap ketemu ibu. Ibu osok bahasa kangen kacaroge tiap penak tara. Da mustahil meureunanya. Aya ibu tatangga simkuring hayang nurutan Siti Aisyah. Bener tuh. Hayang nurutan. Diamalkan eta. Salakina datang dangdan buru-buru. Ai pas salaki ngetok pantu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aduh bapak, mun sono di dagon ti tadi ku abdi teh. Ai jeung salakina teh sia kasurupan jentu. Itu biasa meureunana teh. Mudah-mudahan lah kita semuanya bisa memetik hikmah dari peristiwa perjalanan Isra Mi'raj Rasul, baik dari sisi akhlaknya, dari ibadahnya, dan dari kekuatan iman, menjadi hikmah yang menyatu dalam diri, menjadi karakter dalam keseharian ibu-ibu semuanya. Itu saja sebagai pengantar Bu. Kalau mau ada yang didiskusikan silakan, masih ada waktu 2 menit lagi. Terima kasih. Mangga, alhamdulillah hatur nuhun Pak Haji atas pemaparannya. Ini Bu 2 menit kita buat apa ya? Cukup nggak ini buat diskusi? Baik, Ustaz Pak Haji di apa itu pemilu naros? Mangga. Ibu manawi bade anu naros, mangga punya ini luar biasa tata dulu nahan seri. Aduh, Ibu ya mangga, ada yang mau bertanya Bu silahkan. Ya, ini Bu gini, yang ukuran untuk jamak gitu kan, ada jamak ada qasar.
yang 80 km itu takaran kalau jamak qashar ya. Sebetulnya kalau ilat atau alasan dasar untuk menjamak tidak harus selalu dengan jarak sebetulnya. Ketika kita sakit juga yang harus menjaga nasihat dokter untuk kesehatan, itu bisa juga jamak. Bahkan ketika ada hujan lebat besar juga untuk antisipasi waktu biar kita aman juga bisa jamak, untuk hanya sekedar jamak kan gitu ya Bu, tidak harus dengan jarak ya. Jadi kalau qashar itu baru, kalau jamaknya qashar itu harus jarak sekian puluh kilometer. Nah, jamak qashar itu, bahkan qashar itu sunnah Rasulnya itu diakhirkan, diawalkan boleh duhur dengan asar. Kalau di jamak qasharnya waktu duhur berarti jamak takdim ya, diakhirkan di waktu asar berarti jamak takhir. Nah, sunnahnya Rasul di jamak qashar diakhirkan. Nah, itu elat-elat atau dasar-dasar alasan-alasan untuk menjamak qashar. Dan namanya jamak atau qashar itu harus posisinya, kalau jamak takhir maupun jamak takdim, posisi khusus itu jamak takhir, posisi harus masih di perjalanan. Kalau jamak takhir posisi harus masih di perjalanan. Kalau jamak takdim itu boleh posisi kita masih berangkat di rumah. Contoh, kita mau ada perjalanan ke Jakarta nih, perjalanan ke Jakarta, berangkatnya ibu pada duhur, sudah masuk duhur nih di rumah, sholat di rumah di jamak takdim dulu karena takut asarnya kelewat, bukan menjaga masih di perjalanan asar sudah lewat kan gitu, di jamak takdim. Nah boleh. Nah kalau pulang, contoh pulang dari Jakarta berangkat di jam 11 dari sana contoh. Nah duhurnya mau di jamak ke asar, jamaknya nanti di rumah saja, itu tidak boleh. Jadi kalau jamak takhir tidak boleh sudah sampai di rumah, tapi harus masih di perjalanan ya, menjamaknya. Kalau posisi jamak takhir bisa dipahami Bu, ini aturan dalam fikih ini mah ya. Nah jadi alasan jamak itu tidak harus selalu dengan perjalanan, kecuali kalau qashar. Nah, qashar itu harus perjalanan 80 km. Kan 80 km itu tidak harus satu perjalanan Bu. Ada ka Garut mah cenah deket nge 50 km, tapi namun bolak-balik jadi 100 kilo. Nah, kalau kita perjalanannya bolak-balik, hitungnya berarti kan perjalanan 100 km bila kembali lagi ke, jadi bisa kan gitu di jamak gitu. Karena bukan perjalanan 80 km itu satu arah, bukan, tapi bisa dihitung dalam perjalanan kembalinya juga. Enggak Bu, ini Islam itu sangat fleksibel ya. Kemudian sholat itu satu ibadah yang bisa dilaksanakan dimanapun. Makanya ada fikih ajaran bagaimana sholat di kendaraan. Tidak harus kita mengandalkan masjid kalau memang tidak memungkinkan. Kan ibu di mobil saja bisa sholat, bahkan ojol saja di motor kan bisa sholat di situ. Berhenti saja di pinggir jalan sholat di situ di motor kan bisa. Iya, makanya dianjurkan ketika bepergian, mau naik motor, mau naik mobil, punya wudhu dulu. Nah, dimanapun waktu sholat, kita tidak akan ketinggalan sholat di awal waktu. Ketika sudah punya wudhu, di perjalanan ada adzan, minggir aja ke pinggir sholat aja di situ. Jadi itu Islam itu tidak memberatkan. Kita di mobil sudah punya wudhu, datang adzan, cari masjid itu lama, di mana juga tidak tahu, udah aja ke pinggir saja, sholat di atas kendaraan di situ.
Kalau ibu tidak lagi nyetir, biarkan mobil jalan, setirnya supirnya, ibu sholat di situ. Makanya usahakan punya wudhu ketika kemanapun bepergian itu, jadi tidak repot kita, ya. Ya itu kan sudah ikhtiar, kita tayamum kalau memang di perjalanan, kalau memungkinkan mampir kan gitu. Kalau tidak memungkinkan kondisinya bisa tayamum. Nah seperti itu Bu. Jadi tidak memberatkan. Contoh ini orang di perjalanan atau di tempat main, di tempat main bola atau di tempat olahraga, datang waktu sholat nih, jauh ke masjid, jauh kemana-mana, terus pakaian tidak bawa salin, sholat aja dengan pakaian itu, tidak memberatkan itu Islam. Dengan pakaian kita yang ada, yang penting jangan ada alasan meninggalkan sholat gitu saja. Banyak alasan, aduh kumaha tuh dah ieu na can disese bajuna, sehingga kita jadi dibuat-buat alasan untuk meninggalkan sholat. Makanya kemanapun dimanapun bepergian kita, ikhtiarkan, persiapkan diri untuk sholat, mau bawa salin, mau bawa apa kan gitu. Itu ya Bu. Islam tidak memberatkan. Kalau karena dalam kondisi yang penting sholat itu tidak ada alasan untuk ditinggalkan, itu saja, dimanapun, kondisi apapun. Makanya saking tidak boleh diganti itu namanya sholat, orang sakit saja itu mengikuti kondisinya. Sholat bisa sambil duduk, sholat bisa sambil berbaring, sholat dengan isyarat, itu harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Saking sholat tidak bisa diganti, kan gitu. Oh ya boleh, nggak ada hambatan, dikeringkan dulu, bahkan ibu mau dandan dulu juga boleh Bu. Dikeringin, bahkan sebelum sholat kan kita wudhu sudah ada nih, biar nggak keganggu lagi, pakai lipstik, dibedak gitu kan. Terus kita pergi di jalan masih ada wudhu kan, kita bisa sholat terus, boleh. Jangankan dikeringkan, di lipstik juga boleh kan gitu. Kalau kondisi sudah wudhu kan, sudah bersuci. Ya itu mah hal lain itu Bu. Air wudunya itu kan menjadi butir-butir mutiara, contoh kan di daerah. Ya itu mah reward kalau kita tidak mengeringkan, bukan berarti haram mengeringkan, itu mah kan tidak menggugurkan wudu gara-gara dikeringkan, enggak. Cuma kalaupun ada, nah itu butir-butirnya. Tapi ada ulama juga yang menjelaskan bahwa bekas air wudu itu kan, si air wudu itu membersihkan dosa Bu. Membasuh muka, membasuh tangan, dosa-dosa di tangan, dosa-dosa di wajah, dosa-dosa di mulut terbersihkan. Makanya air yang turun dari hasil wudu itu air dosa itu kan gitu. Itu ulama ada yang menjelaskan seperti itu. Ketika keluar, makanya air wudu itu jangan bercampur lagi dengan air bekas air wudu itu dengan air yang lain, menjadi mustakmal kan gitu ya. Iya. Jadi gini, waktu sholat itu berakhir ketika datangnya waktu sholat berikutnya kan gitu ya. Waktu asar itu berakhir ketika datang waktu maghrib. Jadi sebelum datang waktu maghrib, semenit lagi masih sah melaksanakan sholat asar kan gitu. Kalau kita hanya targetnya terlaksana sholat. Nah yang tadi kembali lagi, ketika dalam perjalanan jauh ke Bali, jangan kita berpikir nanti untuk sholat mah. Di mana waktunya datang, di situ kita laksanakan sholat. Ketika di tempat yang suci, atau maksudnya teh ulah jebut di mana wae teh di jero WC kan tuh bisa kan gitunya, di tempat yang tidak kotor, di tempat yang dilaksanakan. Bahkan di Jamaah Rasul mah, di Jamaah Rasul ada yang dia lagi memperbaiki kandang unta, dia di tempat itu dia sholat kan gitu, ketika datang waktu sholat.
saking tidak harus ditangguhkan. Apalagi di perjalanan, di pesawat, di mobil, tidak memungkinkan keluar, tayamum di situ kan gitu. Sholat aja di situ. Jangan nanti saja. Kecuali kalau sholatnya yang bisa dijama. Kan asar dengan maghrib tidak bisa dijama. Makanya ketika datang waktu asar, sholat dimanapun itu, Pak. Apalagi kita targetnya ingin awal waktu. Ketika datang waktu sholat saja. Kondisi kita harus tayamum. Kalau ada air di dalam pesawat, wudu dengan air. Tidak ada, tayamum. Jangan sampai kita berkata nanti, walaupun berspekulasi nanti itu kan gitu, apakah udah sampai kondisi di jalannya aman, kan tidak juga. Makanya jangan berspekulasi urusan ibadah, nanti teh belum tentu keburu. Sholat aja diprioritaskan lah. Walaupun padahal kan kita ditangguhkan nanti juga di mobil santai, contoh tidak berbuat apa-apa, mendingan pakai sholat kan. Makanya ada juga sholat dihormatil waktu, menghormat waktu itu. Kondisinya kita tidak maksimal nih untuk bersucinya atau apa, tapi dalam keadaan darurat dilaksanakan sholat. Nah, ketika datang ke tempat ternyata waktunya masih ada, sholat lagi juga, alhamdulillah bisa. Seperti jama Bu, kita sudah sholat jama takdim nih waktu duhur, asar sudah ditarik ke duhur, tapi ketika datang ke tempat waktu asar masih ada, sholat lagi waktu asar juga boleh kan gitu, karena masih ada waktunya di situ. Nah, Bapak di perjalanan sholat aja dulu. Ketika ke tempat, ternyata asar itu masih ada, sholat aja dulu lagi di situ, sholat asar. Oh ya, selesaikan aja Bu. Kalau kita memulainya sebelum datang waktu subuh ya, sholat witir sebelum waktu subuh, tapi pas dalam pertengahan sholat ada azan, selesaikan aja, jadi kan gitu. Karena yang dihitung itu memulainya. Kita memulai sholat sebelum datang waktunya. Oh iya, dilanjut saja. Ya kita yang penting memulainya pada saat masih waktunya kan gitu. Ketika di pertengahan sholat datang waktu berikutnya, jadi nggak apa-apa sholat itu ya. Karena sholat itu dilaksanakan ketika kita ingat. Contoh lupa ya, dikira teh. Contoh gini saja Bu, jangankan Ibu melaksanakannya masih waktunya ya. Kita itu ya manusia lah, dikasih lupa. Pas datang waktu asar, waduh kita itu sudah sholat duhur belum ya? Baru ingat kita itu sebetulnya belum sholat duhur, laksanakan sholat duhur pada saat itu kan gitu. Iya, karena sholat itu laksanakan ketika kita ingat. Ai poho mapan di luar kuasa kita. Jinu gelo itu wajib sholat, nu poho itu wajib sholat, nu sare itu wajib sholat. Ketika ingat sholat gitu. Apalagi Ibu makan dimulainya masih waktunya kan gitu ya. Ya gitu. Jadi nggak ada yang berat lah untuk ibadah itu. Jangan sampai kita ada alasan meninggalkan. Ya, itu ya. Sholat itu Bu, cepat atau pelan itu kan standarnya ada ya. Saya juga tidak bisa membayangkan suami cepat itu secepat apa kan gitu. Soalnya gini, takaran tumaninah dalam sholat itu ya, tumaninah itu takaran minimalnya, contoh ya tumaninah itu selama ucapan subhanallah. Nah takaran itu sudah takaran tumaninah. Cepat itu mengganggu rukun atau tidak? Nah itu contoh rukun ketika sholat baca Fatihah. Ibu baca Fatihah keburu enggak saat itu? Baca Fatihah yang tartil kan gitu, yang normal. Kalau masih keburu, itu sebetulnya sah kan gitu ya. Iya memang Fatihah mah keburu ibu teh baca, tapi ketika baca suratnya nggak keburu contoh, ya kan Bu, itu mah pekerjaan sunat kan baca surat. Yang penting rukunya surah Fatihah bisa keburu, itu masih aman Bu kan gitu. Kemudian ketika sholat tumanina enggak,
ketika itidalnya, sujudnya. Jangan, kalau sholatnya rukujud, baru itu masalah. Rukujud itu tina ruku langsung sujud. Kan banyak itu sholat yang sudah ahli, tina ruku teh henteu hudang deui, ruku langsung kedeprakan gitu. Eta mah geus teu sah tama kana. Nah, ari selama ada tumaninah mah Bu, takaran subhanallah, takaran bacaan itu tidak jadi masalah. Suami cuma ibu yang bisa beradaptasi dengan kebiasaan imam tidak kan gitu. Kieu solusinya Bu, bisi ibu sadayana mengalami seperti itu. Imam tidak cocok dengan kita Bu, ya. Teu cocok ya gaya imam teh. Mainna siga nu diudag bangsat ya contoh. Tah ibu upami kondisi seperti itu kan ada solusi di fikih mah. Ada aturan fikih untuk mufarokoh. Kalau kita tidak cocok dengan imam, ragu nih, imam teh siga nama kurang bener ya, teu tartil, bacaannya kurang halus, siga nama teu sah. Ada keyakinan itu, soal itu kan tidak boleh ada keraguan dalam ibadah. Ketika kita ragu, kita mufarokoh saja. Niat berpisah dari imam, laksanakan aja sholat sendiri. Itu solusi dalam fikih ya Bu. Jadi orangnya kan teu bisa maksa kebiasaan siga kitu. Kome caroge kan kudu pasya gara-gara rokaat sholat. Boleh niat mufarokoh itu kalau kita meyakini itu salah karena kita punya ilmunya, contohkan gitu. Gini, gerakan kita boleh bareng nggak apa-apa. Kita sudah niat ini bacaan suami jadi imam salah nih Fatihahnya. Kita mufarokoh saja karena kita yakin tidak sah tuh kan gitu. Tapi gerakan boleh mengikuti bareng, walaupun bacaan kita untuk sendiri kan gitu, terpisah. Sholat kita sudah jadi munfaridah, sudah jadi tersendiri, tapi gerakan bareng saja dengan imam. Boleh nggak apa-apa Bu kayak gitu. Dalam berjamaah di masjid juga kayak gitu. Kalau kita yakin walaupun yang lain belum tentu punya pemahaman yang sama, tapi kita yakin ini imam tidak sah nih, tidak sama dengan pemahaman saya. Jangan dipaksakan, mufarokoh saja, tapi gerakan mah ikut saja bareng kayak gitu. Ya, udah Bu, udah Bu, itu dimusyawarahkan ya. Nggak harus ke Pak RT atulah itu mah. Dengan suami aja berdua, cari jalan tengah gitu Bu ya. Jangan ego, suami juga harus menyesuaikan dengan istri, ambil jalan tengahnya. Suami juga harus agak ngerem kan gitu kecepatannya. Itu mah masalah selera Bu. Yang penting fikih jangan dilanggar, terutama tumaninahnya, keabsahan bacaannya. Itu saja ya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan ibu diberi istiqomah untuk hadir di Pusdai dan kita panjang umur, sehat selalu dan bisa berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.